Ya. Oke. Ya, Mas Gunawan, sehat. Siska sudah bergabung ini? Sudah, Pak. Oke. Ya. Bila sudah atau belum ini? Belum ya, kok belum kelihatan. Oke, kita mulai ya, sudah jam 8. Kemarin ada catatan sedikit itu. Kita share. Nah, sekarang kalau dari Zoom ganti ke sini, ganti lagi. Kita mulai bicarakan hari ini dengan tree. Jadi pada dasarnya itu regresi itu kan modelnya itu kan prediktif untuk meramalkan sesuatu. Nah, ini ada cara lain yang ditemukan oleh perintisnya, namanya Leo Breiman. Ya. Orang dari Stanford. Jadi ini kalau decision tree ini kan sebenarnya semacam untuk memudahkan kalau orang membuat keputusan, misalnya di rumah sakit itu, orang pertama kali akan dilihat seperti kalau kita ngelihat, kalau Anda sekarang Anda masuk mall atau masuk ke kemana aja lah, misalnya ke Parsley atau kemana, itu yang pertama kali dilihat apanya? Suhunya kan gitu. Kalau suhu lebih 36 out gitu kan, enggak boleh gitu. Kalau kurang, beda kalau di rumah sakit 36 ke atas jelas suruh pulang kan gitu. 36 ke bawah nanti dilihat lagi kan gitu. Dulu kan biasanya orang yang dilihat zaman dulu itu kan mestinya, sekarang pun itu tekanan darah kan, tekanan darah sekian. Nah, ini jantung, ini bukan kan gitu. Saya kira nanti berlapis-lapis kan gitu. Dan itu orang menyebutnya dulu kan CART ya, CART, Classification and Regression Tree. Jadi ini untuk tree itu bisa untuk klasifikasi dan juga untuk regresi. Jadi decision tree regression itu merupakan salah satu model prediktif menggunakan struktur mirip pohon atau flowchart untuk mencari solusi suatu permasalahan. Jadi model ini akan membagi spread data berulang kali sehingga membentuk problem keputusan binary tree. Ini salah satu ilustrasi yang sederhana aja. Jadi ada root, ada leaf, ada batang ada akar, kemudian ada namanya dahannya. Nah, kemudian decision tree itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan regresi dan klasifikasi, sehingga sering dinamakan CART, Classification and Regression Tree. Jadi kalau saudara mau browsing ya cari Leo Breiman gitu ya, itu nanti dia akan terlihat dia adalah salah satu inisiator dari CART ini. Nah, karena ini bisa dibedakan antara regresi dan klasifikasi, berkali-kali kita sebutkan bahwa kalau regression tree itu prediktornya adalah continue, outputnya continue, nilai leaf node merupakan min dari data trainingnya. Kemudian kalau classification tree-nya itu variabel prediktornya itu kategorik,
outputnya itu discrete. Nilai leaf node-nya itu merupakan kelas. Nah, beberapa istilah dalam tree itu ini ada bentuk ada beberapa macam ya. Misalnya root node splitting, subtree-nya itu decision node, terminal node, kemudian ada decision node, terminal node, decision node, terminal node dan terminal node itu. Ini model salah satunya. Salah satunya seperti ini. Yes no yes no. Nah, kemudian salah satu alat untuk menentukan apa yang menjadi root itu biasanya kita menggunakan entropi, indeks Gini, dan information gain. Jadi bahasa sederhananya entropi itu apa? Entropi itu ketidakteraturan ya. Jadi orang kimia kan itu ya biasanya yang banyak menggunakan apa di termodinamika itu kan ada yang namanya orang belajar entropi. Ketidakteraturan dari massa dari suatu gas ya kalau nggak salah itu orang kimia kan begitu. Jadi tapi itu sebenarnya banyak istilah itu dari informatik ya. Jadi entropi, indeks Gini, indeks Gini itu kan juga kalau saudara mungkin kenal di mana itu kalau melihat apa namanya spreading antara orang kaya dan miskin gitu ya. Jadi kalau apa namanya di sistem kapitalis itu kan orang yang kaya banget itu ada, tapi orang yang nggak punya rumah juga ada kan gitu. Di saudara lihat di Amerika itu di depan Gedung Putih itu banyak ada beberapa orang yang tidur di situ gitu, nggak punya rumah, homeless gitu. Lalu biasanya masih ditulisin gitu, saya orang Amerika nggak punya rumah gitu di depan Gedung Putih. Karena dia kebebasan bicara ya di situ ya biar aja kan gitu, nggak ada. Saya nggak tahu kalau mau ada ini di apa namanya di kalau di Indonesia kan gitu itu langsung di apa jadinya di apa namanya Mas di apa namanya di rahasia ya. Ya. Tapi saya waktu pernah ke Gedung Putih itu ada beberapa orang yang tidur di situ dan ditulisin I'm homeless gitu, tidak punya rumah gitu ya di situ aja kita apa lewat aja kan gitu. Jadi indeks Gini itu kan untuk mengukur Gini indeks itu kalau mengukur ketimpangan kaya dan miskin. Nah ini dulu kalau zaman dulu itu di Cina sama di apa namanya di Rusia itu kan orangnya hampir uniform ya karena semuanya rumah ya dibagi banyak orang gitu. Gitu. Tapi akhirnya sekarang orang komunis itu komunis sistemnya tapi ekonominya kapitalis. Gitu. Jadi mungkin saya baru aja ke Rusia berapa tahun yang lalu ya. 2 atau 3 tahun yang lalu itu ya sudah sama aja dengan di Amerika gitu apa namanya. Moskow itu ya isinya ada yang apartemennya sangat luar biasa, sangat mewah. Ada juga yang apartemennya juga mungkin kalau dimasukin mungkin juga apa namanya juga kotor gitu ya. Kalau zaman komunis itu kan nggak ada sama rata. Harga aja kan masih dikontrol pemerintah kan nggak ada ini. Jadi itu uniform. Jadi kalau uniform itu entropinya berapa kira-kira? 0 kan ya. Jadi makin seragam itu 0. Jadi kalau kita lihat seperti tree yang di sini itu di atas itu, jadi nanti kalau root node-nya itu dari yang kasar itu sampai dengan nanti
di bawah, jadi mestinya dari entropi yang tinggi, yang di bawah ini mestinya, jadi kalau yang di sini mestinya entropinya mestinya tinggi ya, karena ini harus dibagi kan gitu. Kalau yang di bawah itu kan mestinya entropinya sudah seragam di antara di sini dan sini. Entropinya mendekati nol. Keteraturan. Jadi kalau orang itu pure itu kan putih ya. Bukan berarti orang putih itu pure ya, belum tentu. Tapi ini kelihatannya tidak ada yang bisa diceritakan, ya sudah warnanya putih itu selesai kan gitu. Ya. Jadi kalau saya cerita seperti Rusia itu kan, ya di sana itu sudah kapitalis, jadi ya isunya McDonald, KFC, apa namanya, Subway. Subway itu bukan bukan apa? Subway itu bukan kapal selam ya, tapi Subway itu apa namanya, burger yang gede banget, itu bisa panjang, bisa diparuh gitu ya. Saudara lihat di Jakarta sekarang juga sudah buka lagi Subway, kalau saudara ingin tahu ya. Jadi entropi gini, jadi kalau gini itu kan untuk melihat apa, jadi kira-kira kalau pemerintah lihat indeks gini itu tinggi gitu, pemerintah sedih nggak, apa namanya, takut nggak? Takut. Berarti kan spreadingnya tinggi, tapi kalau gininya itu makin kecil ya berarti makin baik kan gitu. Jadi yang kaya dengan yang miskin itu tidak apa, perbedaannya tidak begitu apa, tidak begitu nyolok. Jadi seperti pegawai negeri itu kan dibuat perbedaan yang golongan 1 sama golongan 4 itu tidak banyak bedanya. Ya. Jadi pensiunan saya itu, saya pensiunan guru besar itu sama pensiunannya sopir itu ya selisihnya sedikit banget gitu. Tapi itu pemerintah itu menurut saya juga tidak gitu adil gitu, karena gaji pokok itu memang dilihat bedanya nggak banyak, tapi tunjangan beda banget gitu ya. Jadi tunjangannya Departemen Keuangan sama Kemendikbud itu beda banget. Jadi itu yang nggak kelihatan. Ya. Nah, jadi kalau dilihat indeks gininya itu, kalau di antara pegawai apa, edukatif non edukatif itu gininya bagus, rendah gitu, karena bedanya nggak banyak. Jadi ilustrasinya begini, apa itu entropi, karena itu nanti dipakai untuk terutama untuk klasifikasi ya. Kalau untuk regresi saya kira kita nggak menggunakan entropi, karena itu apa namanya, bukan klasifikasi ya. Jadi untuk memahami apa yang disebut dengan impurity gitu, kita lihat contoh berikut. Misalkan kita mempunyai 3 kotak A, B, dan C, kemudian bola hitam dan putih diletakkan pada masing-masing kotak secara random. Misalkan kita mempunyai kondisi akhir seperti ini. Nah, ini A itu semuanya putih. B itu ada yang hitam 1, yang C itu 2 di tengah gitu. Ya. Nek nyerita ke A gitu gimana? Oh ya sudah, bolanya putih aja kan, selesai gitu. Kalau bola B gimana? Ya ada 1 hitam di sebelah kiri gitu. Ya kalau C sudah berbagai cara untuk menerangkan kan, ada 2 hitam yang di tengah. Bisa saja kan gini. Kalau ini ya sudah, ya ini paling variasinya 3 putih 1 hitam, 3-nya di sebelah kanan, 1-nya ini. Kalau ini kan ceritanya 2 hitam di tengah, sisanya putih. Atau putih di pinggir, yang tengah itu hitam kan gitu. Ceritanya bisa lebih banyak lagi kan gitu. Berarti ini sudah banyak apa, penafsiran, tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi A itu berarti apa? Purity-nya tinggi. Ya. Ya. Sorry, purity-nya rendah. Pure, pure apa jenisnya, murni gitu. Nah ini berarti entropinya 0 kan gitu. Kalau yang ini entropinya ya besar gitu. Yang tengah itu
di bawahnya kan gitu. Jadi itu yang disebut dengan entropi. Indeks gain yang bersama juga gitu. Ya, jadi kemudian kita diminta untuk menjelaskan kepada orang lain bagaimana kondisi bola pada masing-masing kotak. Misalnya kotak A semua bola putih, tidak ada penjelasan lain yang diperlukan. Kotak B itu bola pertama hitam, lainnya putih. Ada informasi lain yang diperlukan. Tapi kotak C bila pertama putih, bola kedua dan ketiga hitam, keempat putih. Kita katakan kotak A paling pure atau murni, kotak B kurang murni, kotak C paling tidak murni kan. Nah, untuk mengukur impurity pada decision tree kita bisa menggunakan matrix. Kan akhirnya mesti butuh model matematik kan. Di model matematiknya itu apa? Ya matrix. Saudara kalau belajar belajar analisis kan mesti semuanya tahu itu. Metrik itu kan untuk ukuran kan gitu. Jadi mengukur sesuatu. Gitu. Jadi kalau saudara kalau nulis makalah aja kan disebut pendek itu bagaimana, disebut panjang itu bagaimana kan ada itu. Gitu. Jadi kalau ada aturan abstraknya nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Nah, tapi berapa yang disebut pendek, berapa yang disebut panjang kan perlu matriks kan, perlu ukuran gitu. Pendek itu sekian kata, panjang itu sekian kata kan. Kata kunci itu juga kalau saudara nanti ini kan sudah pada mau nulis tesis kan nanti tesis itu kan harus ditulis dalam majalah kan dalam jurnal baik nasional maupun internasional terserah. Di situ mesti harus ada yang namanya kata kunci. Kata kunci itu juga mesti diberi matriks. Kata kuncinya nggak boleh lebih dari sekian kan. Jadi entropi adalah jumlah informasi yang diperlukan untuk menggambarkan suatu sampel secara akurat. Apabila sampelnya mungkin maka entropinya 0. Apabila semua tidak mungkin dan terpisah maka entropinya sama dengan 1. Gitu. Jadi kayak probabilitas saja 0 dan 1 kan. Indeks ini juga sama ukuran dari ketidaksamaan pada min. Nilainya di antara 0 dan 1. Indeks ini dengan nilai 0 artinya sampelnya mungkin secara sempurna atau semuanya sama. Sedangkan indeks ini dengan nilai 1 artinya semua elemen tidak sama. Jadi entropi itu berasal dari teori informasi. Semakin tinggi entropi maka semakin banyak kandungan informasinya. Nah, sekarang kalau kita mempunyai kelas itu kan berarti ini perkataan kan. Kemudian dalam model matematik itu adalah indeks gini itu G itu adalah kalau kita punya K kelas gitu jumlah K dari 1 sampai dengan K P head MK 1 min PMK. PMK adalah proporsi observasi training yang berada dalam daerah M yang berasal dari kelas ke K kan. Kemudian entropi itu adalah P head MK log minus ya, jumlahan minus log P head MK. Gitu. Ini di antara 0 dan 1. Itu biasanya kalau saya tanya kepada mahasiswa pada waktu ujian, kenapa lognya pakai minus? Apa dibalik itu? Bisa ngitung, tapi kalau ditanya, kenapa lognya pakai minus? Tapi hasilnya ini positif kan gitu.
Coba Mas Gunawan, kenapa itu harus minus log PMK, P head MK? Tidak log aja gitu. Mana? Nah, kenapa kok bisa kalau dengan min log PM head MK kok jadi positif? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya ini biar besok kalau misalnya Anda ngambil terkait dengan ini, kalau ada indeks gini itu ada entropi itu tahu jawabannya. Mas Gani tahu nggak kenapa itu harus min log P head MK? Tidak plus log P head MK. Belum paham, Pak. Belum paham, Pak. Gimana sebentar, saya tak stop. Oke. Mbak Cecilia, gimana kabarnya? Ini Mbak Cecilia itu yang dari Cilacap itu ya? Bener? Purwokerto, Ya. Pak. Hah? Purwokerto? Sing saka Cilacap siapa ya? Mbak Clara mungkin, Pak. Oh, Mbak Clara. Oke, gimana Mbak Cecilia? Kenapa itu harus minus? Mungkin biar hasilnya positif, Pak. Ya, biar positif, kenapa harus minus? Belum tahu. Belum tahu. Masih saya pahami, Pak. Maaf, Pak. Oh, ini Mbak Sylvia Stefani ini yang dari ya? Yang dari Cilacap ya? Iya, Pak. Oh, Tapi gimana? sekarang sudah pindah Jogja. Oh, pindah Jogja. Karena sudah mau konsentrasi tesis nggih. Nggih. Iya. Siapa pembimbingnya? Pak Gunardi, Pak. Pak Gunardi. Nggih. Ambil apa jenis? Ambil apa jenis? Apa? Asuransi atau ambil Ambil Statistik kah? statistik apa? Oh, maksudnya tesisnya atau gimana, Pak? Iya. Oh, ngambil SEM GSCA, Pak. Oh, SEM Structural GSCA. Equal Modeling, Nggih. Geographical, Generalized Struktur Komponen Analisis. Oke. Ya, cukup menarik ya. Kalau tesis itu akhirnya menarik. Coba Mbak Anu bisa ceritakan ke saya, kenapa itu harus minus log? Belum Tapi biar paham, Pak. Mohon positif. maaf. Gimana? Mohon maaf, belum paham juga. Belum paham juga. Nggih. Gimana bocah Nganjuk ki? Ngerti ora? Mas Irfan, bocah Nganjuk. Sing Nganjuk ki mung kowe tok lho. Tidak ada yang lain. Oke, Pak. Gimana? Bisa nggak? Kenapa min log dan itu jadi positif? Tahu. Nggak tahu ya. Coba siapa yang tahu? Mas Robi. Log P-nya itu, Pak, karena log proporsi, Pak. Proporsi kan proporsi. kurang dari 1. Jadi Oke, pasti kalau dilogkan negatif. Oke, jadi ya. Benar. Jadi ini kalau kita lihat kan apa namanya? Sebentar, ini berarti harus kita share di aja. Jadi kalau kita lihat di
tadi ya. Bentar. Oke. Itu kan logaritma itu kan grafiknya kan begini. Fungsi logaritma itu kan begini. Nah, itu log 1 adalah 0. Tapi kalau proporsi kan, jadi kan masih ingat toh, log M per N itu kan sama dengan apa? Log M min log N kan gitu. Jadi kalau misalnya ini proporsi kan begini, jadi kalau nanti diambil, jadi kalau kita lihat misalnya log 1/n gitu, log 1 min log N kan berarti nanti jadinya ke bawah kan negatif kan gitu. Jadi kalau di antara 0,1 itu harganya di sini. Logaritma itu negatif. Nah, negatif, ini dikalikan negatif kan bajunya apa? Positif gitu. Jadi itu alasannya mengapa kita mengambil min log. Karena benar, karena di sininya itu ini adalah probabilitas, proporsi ya. Proporsi harganya di antara 1 dan 0 kan gitu. Sehingga lognya adalah negatif. Jadi kalau lognya negatif ini harus dikalikan negatif positif. Karena nanti entropi itu kan harganya juga di antara 0 dan entropi itu di antara 0 dan 1. Oke. Nah, sekarang kita mulai dengan ini apa namanya? Kita mulai dengan di halaman 303, 304 Grayson-Tree. Ini kalau kita lihat, kita share di R. Oke, kita lihat library-nya, library seperti biasa. Library. Sudah lama nggak itu. Oh, Mas Dika, ILSR atau? ISLR, Pak. Apa? ISLR. ISLR ya. Oke. Nah, ini berarti ISLR, benar ya? Oke. Terus library-nya lagi mesh kan? Library besar gini semua ya. Oke. Kemudian kita nanti butuh tree kan? Library tree. Oke. Kita datanya itu kita mulai di sini adalah liter ya. Oke. Terus kita lihat namanya. Names. Jadi ini baseball ya. Baseball itu kalau bahasa apa? Bahasa gampangannya kan kasti itu ya. Lebih apa namanya, kalau saya di SD itu kasti, terus SMP itu
baseball itu dulu banyakan itu putri, itu jarang cowok main baseball itu ya, rounders gitu ya. Tapi di Amerika itu terkenal banget itu. Saudara lihat apa? Baseball itu permainan yang populer di samping basket sama football. Football bukan football bukan soccer. Nah ini yang penting itu kan ingin lihat salary-nya ini sebagai fungsi, dan di sini adalah pertama kali itu adalah years-nya, berapa dia sudah lama bermain, dan hits-nya. Hits itu kayak kalau basket itu kayak memasukkan itu nilainya itu, memasukkan keranjang itu kan. Jadi saudara lihat kan kalau nilai pemain basket itu kan dari kemampuan dia untuk menembak, jadi itu kemampuan untuk rebound, dan ada kemampuan untuk assist, tiga-tiganya. Jadi kalau orang hanya pintar masukkan tapi nggak bisa assist ya nggak bagus. Pintar ini tapi nggak bisa rebound juga gajinya juga akan terpengaruh. Jadi gaji tinggi itu kalau tiga-tiganya itu kan skor, rebound sama assist gitu. Kalau di sini hits istilahnya yang gampang gitu. Ya. Jadi itu kalau kita lihat di buku itu, jadi ini nanti kita lihat sebentar. Kalau gitu kita kembali ke ini ceritanya harus ini hanya menunjukkan variabelnya aja, salary. Nanti kita pertama kali kita lihat tergantung kepada berapa lama dia bermain, years, dan berapa kemampuannya dia hits gitu. Terus nanti gimana mendapatkannya nanti. Sementara kita lihat dulu apa artinya dan mengapa bagaimana kita membuat regression tree itu. Jadi kita share lagi untuk oke. Bisa baca ya? Halo, bisa baca? Bisa ya. Oke, jadi saudara lihat di halaman ini di halaman 304 itu kan kita punya di sini adalah bermain kurang dari 4,5 tahun. Nah, di sini gajinya adalah dalam bentuk log ya. Jadi ini 5,11. Nah, kemudian di sini adalah hits yang kurang dari 117,5. Kemudian kita lihat di sini ada angka 6 sama 6,74. Apa artinya itu? Jadi ini adalah dikalikan 1000 dari log salary. Jadi ini adalah hasil ini adalah semuanya adalah nanti terus gajinya dikalikan dengan 1000 USD kan gitu. Jadi di sini kita mempunyai dua sumbu, yaitu years dan hits kan ya. Jadi prediktornya itu dua, yaitu years dan hit. Jadi kalau kita bawa ke bentuk yang
yang kita kenal model ini, regresinya itu di sini adalah years, di sini adalah hits-nya kan gitu. Jadi ini dibagi menjadi years itu dibagi menjadi berapa? Di sini 4,5. 4,5 tahun gitu. Nah, kemudian ini dibagi menjadi 2. Nah, nanti hedge kan juga punya punya batasan kan, nggak mungkin infinity kan gitu. Jadi yang orang yang apa namanya, ini kalau dibaca yang ini loh, jadi ini kan apa namanya, ditransformasikan dalam bentuk ini dalam bentuk tree, ini dalam bentuk apa namanya, bidang prediktor ya. Kalau ini namanya apa? Bidang prediktor. Nah kan pemain itu juga pensiun kan, berarti misalnya pensiunnya itu di sini gitu. Ya. Jadi nanti hedge itu dibagi lagi menjadi 2. Yang di sini itu hedge-nya di sini disebutkan apa berapa? 117,5 ini. 117,5. Jadi pertama kali ini kita bagi menjadi R1. Ya, jadi yang kalau kita baca di sini kan years-nya kurang dari 4,5, di sini R1. Kemudian komplemennya kan di sini. Nah, itu dibagi dengan hits yang kurang dari 117,5 sama lebih kan gitu. Sebut aja di sini R2, ini R3 kan gitu. Jadi R1 itu, jadi nilai prediktor di daerah R1 itu diambil rata-ratanya 5,11. Nah, di R2 itu kan ini kurang dari 117 kan, ini adalah 6. Di sini adalah berapa? 6,74. Jadi ini namanya versi tree, ini bidang prediksi gitu. Jadi pada dasarnya itu membangun tree itu adalah membangun sesuatu yang dari apa? Yang paling kasar ya, entropinya paling besar itu menjadi yang paling homogen gitu. Jadi yang di atas itu adalah entropinya paling kasar sendiri. Kemudian dijadikan homogen dan homogen. Jadi tugas kita itu nanti dalam regression tree itu adalah membagi ini. Ini adalah salah satu contohnya ya kan. Ini membagi daerah itu menjadi R1, R2 sampai dengan RJ gitu. Kemudian nilai prediksinya itu, jadi kalau di R1 ya prediksi di R1 itu adalah semua titik di sini dihitung EIJ-nya, YIJ-nya diambil rata-ratanya. Di sini diambil rata-ratanya, di sini diambil rata-ratanya. Jadi itu model prediktif dari regression tree itu begitu. Ya, oke. Jadi ini sudah
bisa ngerti anunya gitu. Terus kalau saudara ingin lihat gajinya berapa, jadi gaji itu saudara lihat aja, berarti ini adalah misalnya di sini adalah gaji di orang yang pemain baseball profesional itu gajinya adalah ini kan log jadi adalah pangkat 5,11 dikalikan 1000 USD. Itu kira-kira 165.000 USD. $165.000 ya. Jadi kalau saudara kalikan aja itu 14.000 berapa gajinya. Itu yang paling paling jelek ya. Jadi kalau yang di sini ya nanti lebih besar lagi. Jadi kalau yang di sini berarti pangkat 6,74 kali 1000. Ya. Jadi gajinya di sini sekitar 845.000 USD. Bandingkan kalau mahasiswa kita itu misalnya saudara belajar di Amerika, itu biasanya dapat beasiswanya berapa? 1.000 per bulan. 1.000 USD. Bulan. Itu rata-rata mahasiswa itu dapatnya segitu. Nah, dikalikan dolar itu saudara dapat kali 14 juta. Itu bandingannya dengan satu mahasiswa itu per bulannya itu hanya dapat setahunnya 14.000. Satu bulannya 14 juta, sorry. Itu mahasiswa. Jadi kalau jangan dipikir dengan Anda gitu kan. Anda LPDP berapa ya? Sekitar Mas Anu itu berapa Mas? Sekitar 3 juta ya? Mas Gani, Mbak Siska, Mbak Lira itu dapat LPDP-nya sekitar 3 juta ya per bulannya. 3,6, Mbak. Oh, 3,6. Jadi kalau Anda di Amerika tanah mahal, semuanya mahal. Jadi barang-barang mahal gitu ya. Ya. Jadi kalau Anda ke Amerika mungkin sekarang sudah naik ya. Mungkin sudah 1.200 atau 1.300. Itu ini gaji pemain itu. Jadi kalau pemain basket itu rata-rata kalau yang top itu sudah pasti punya pesawat sendiri. Nah, jadi yang jelas itu gaji olahragawan itu kalau di Amerika itu jauh melebihi presiden ya. Cuma presiden kan punya Air Force One, punya Gedung Putih, punya tempat-tempat tutup seperti tempat rekreasi gitu. Jadi kalau presiden itu seperti di Indonesia kan punya istana Merdeka, punya istana Bogor, punya istana Cipanas, punya istana di Jogja gitu kan juga punya istana Tampak Siring gitu. Sebenarnya gajinya dengan gaji presiden itu dibanding dengan gaji gubernur BI, besaran gubernur BI Bank Indonesia gitu. Cuma gubernur BI nggak punya istana gitu. Nggak punya pesawat kepresidenan kan. Bedanya kan di situ. Ya, itu biar saudara tahu gambaran gaji-gaji itu seperti apa. Jadi ya saudara ya pengennya besok kan gajinya tinggi juga kan gitu. Jangan gaji yang Teman-temanmu itu berapa Mas Dika? Kalau cerita yang di yang di data science itu berapa Mas Dika? Tahu nggak? Ada yang cerita nggak?
Saya kurang tahu sih Pak kalau untuk itu, karena ya nggak ada yang pernah cerita-cerita juga. Oh kan gaji itu sebenarnya ya, terbuka aja kan. Jadi ya sebenarnya gitu, biar tahu gitu ya. Jadi anak yang kerja di misalnya Anda di pajak, di DI atau di ini atau jadi dosen gitu kan biar tahu perbandingannya gitu. Tapi kadang-kadang juga namanya gaji itu uang itu bukan segala-galanya ya, tapi keenaan bekerja, ya kesenangan gitu ya, ketentraman gitu juga faktor-faktor lain yang tidak hanya gaji saja. Ya, seperti kalau pemain basket itu segala kan coba kalau kompetisi itu kan praktis hampir tiap hari dia harus bermain, berlatih dan gitu kan nggak luar biasa kan. Oke, jadi itu kembali ke kembali ke bagaimana kita mengartikan tree dengan artinya ini kan tree ya, terus kemudian ini daerahnya kan gitu. Nah, sekarang pada dasarnya itu kan dalam prediksi dalam membangun regression tree itu bagaimana gitu ya. Jadi ini kan jadi kalau kita itu punya misalnya ada prediktor, ada X1, X2, XP. Prediktor. Nah, kemudian ruang prediktornya itu kita bagi menjadi J bagian. Jadi ini kalau menggambarkan kan mesti dua bidang kan, kalau lainnya kan agak tidak bisa digambarkan kan gitu. Jadi kalau di teorinya itu kan gini. Ini kan dibagi menjadi tidak ada keharusan sebenarnya. Jadi ini R1, region 1, R2 sampai dengan D gitu. D besar. Jadi kita membagi ruang prediksi sedemikian hingga di ruang prediksi itu kita bagi menjadi J daerah R1, R2, RJ kan gitu. Kita bagi gitu. Nah, gimana kriterianya? Kriterianya gitu. Jadi kan ini kalau di RI itu kan kita punya jumlah I anggota dari RI. Itu kita punya GI dikurangi GH RI kuadrat, jadi sum square. Tapi ini kan kita punya
Jadi ini apa ya namanya, RI, kemudian ini menjadi di RJ ya, yang kita RJ, kemudian J-nya berjalan dari 1 sampai J. Ini kriterianya itu. Ini yang minimum. Nah, tapi ini kan nggak mungkin saudara membuat kita itu makhluk berhingga ya. Untuk memikirkan untuk semua RJ aja kan seperti apa kan nggak mungkin. Ya, kalau ini ini ideal ya, tapi untuk membuat kriteria ini berlaku untuk semua RJ impossible kan gitu. Jadi berlaku untuk semua RJ itu apa? Tidak mungkin ya, karena kita makhluk berhingga kan gitu. Tapi kita itu sekali lagi kita itu makhluk yang diadai oleh Gusti Allah itu kecerdasan gitu. Nah, kecerdasanlah itulah yang kita buat. Gitu. Jadi itu sudah dilakukan banyak hal ya. Saudara sudah belajar dalam PSMA, dalam statistika matematik. Untuk mencari UMV UI itu kan tidak bisa. Kemudian saudara menggunakan apa? Ramrau nomor bound. Jadi mengubahnya menjadi sesuatu yang sifatnya itu berhingga. Saudara punya Blackwell Rao. Itu kan sebenarnya usaha kecerdasan manusia untuk menghadapi bahwa kita itu dihadapkan ke sesuatu yang sebagai makhluk berhingga, bagaimana kita menggapai sesuatu yang infinite kan gitu. Jadi sama aja seperti saudara itu punya cita-cita tinggi, tapi gimana saudara menggapai cita-cita yang tinggi itu kan gitu. Anda memerlukan kecerdasan kan gitu. Termasuk salah satunya saudara mengambil S2 itu kan bagian dari kecerdasan Anda untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik kan gitu. Kalau Anda tidak percaya bahwa ambil S2 masa depan saudara tidak lebih baik, ya ngapain saudara buang-buang waktu untuk ke sini kan gitu. Itu kan logikanya kan begitu. Jadi ini memang bagian dari kehidupan manusia, selalu kita dihadapkan pada sesuatu yang ketakterhinggaan, kita orang berhingga, gimana kita menggapainya kan gitu. Jadi kalau saudara masih ingat di metode Simplex itu kan kita disuruh mencari maksimum atau minimum di daerah ini semua. Tapi metode Simplex yang ditemukan oleh Danzig itu akhirnya kita bisa terbukti bahwa harga maksimum itu pasti di titik vertex. Jadi instead of semua titik di sini, kita hanya membicarakan di 5 titik. Nah, yang kita bandingkan itu 5 titik. Gitu. Jadi itu bagian dari ketidakberdayaan kita dan bagaimana kita berusaha untuk mencapai ke itu. Ya, terus gimana jalan keluarnya? Ini saya sebut aja lah solusi. Jadi seperti tadi kita membagi jadi ini kan kita punya X1, X2, kita bagi aja 2. Jadi nanti daerahnya itu adalah daerah yang kita sebut di sini adalah R1. JS itu sama dengan himpunan X di mana XC kurang dari S
dan R2 JS X nah ini kan di kita bagi menjadi dua daerah seperti tadi kan, seller apa namanya umur kita bagi yang apa namanya years-nya itu kita bagi menjadi dua daerah yang 4,5 dan lebih besar kan gitu. Nah kita mencari nilai J sedemikian hingga meminimumkan ya, jadi kita cari J dari X1, X2, XP ini kan jadi kita cari J dari 1, 2 sampai dengan P kan gitu. Jadi untuk semua variabel kan gitu. Kita cari J dari 1, 2 sampai dengan P sedemikian hingga jumlah dari kuadratnya itu minimum hingga ini kan sedemikian hingga jumlah dari JI min Y 1. Nah, jadi untuk I anggota 1 kemudian ditambah dengan sigma I anggota CS I JI minus YR 2 kuadrat. Jadi sebenarnya kalau tadi dijumlahkan untuk semua partisi ini hanya untuk dua daerah saja. Dan kalau P-nya tidak terlalu besar, ini komputer bisa mengerjakan kan gitu. Ini visible dikerjakan oleh software kan gitu. Jadi intinya kita mengubah dari apa namanya kriterianya itu dari semua itu kita sederhanakan menjadi dua daerah ini. Nah ini kalau misalnya sudah ketemu, kemudian ini akan kita apa namanya hasil ini yang satu kita bagi, yang lainnya juga kita bagi menjadi dua kan gitu. Jadi kalau misalnya ya ini kita punya di ilustrasi di halaman 308. Di ilustrasinya di tanggal 8. Sebentar ya ini harus saya itu kemarin pernah kuliah itu lupa ini tidak saya colokkan. Ini tuh habis seingat saya colokkan dulu sambil minum sebentar. Nah, ini saudara juga bisa ambil kopi atau teh. Jadi kita lihat aja di sini. Ya. Jadi ini kita punya daerah R yang terdiri
dua prediktor X1 dan X2. Ya, karena kita di ruang terbatas ya kita batasin kan gitu. Jadi pertama kali kita bagi menjadi dua oleh T1 di sini. Nah, kemudian yang ini dibagi oleh kita sebut dengan T2. Ini menjadi daerah R1 R2. Bentar, ini namanya seperti itu. Ini ada. Nah, R1 R2. Jadi daerah yang kurang dari T1 dibagi menjadi daerah R1 R2. Nah, ini kan sekarang daerah yang belum dibagi kan. Nah, ini dibagi misalnya ini ketemu di sini adalah T3. Itu menjadi daerah apa? R3. Ini menjadi daerah 3. Nah, kemudian ini yang belum dibagi kan? Jadi ini kita bagi di sini oleh 4. Jadi ini menjadi R4 dan R4. Jadi ini kan dapatnya kan dibagi menjadi T1, dibagi X1, R2. Daerah yang belum ini dibagi menjadi 2 lagi. Daerah yang belum dibagi menjadi 2 lagi kan. Ini apa namanya yang dilakukan yang visible gitu ya. Yang bisa dilakukan juga oleh komputer. Jadi kita tidak akan menjumpai seperti ini. Dijumpai seperti yang sebelah kirinya itu. Jadi, seperti begini itu tidak mungkin. Ya, apapun lah. Ini misalnya gitu. Ini tidak mungkin. Jadi kita membuat ini. Jadi ini kalau kita transformasikan ke tree bagaimana? Transformasikan ke tree berarti ini kan pertama kali adalah X1 rootnya itu adalah T1. Nah, kemudian ini dua gini kan, kemudian X2 kurang dari T2. Ini kan kurang dari T2. Hasilnya apa? Di sini adalah 1. Ini adalah R2. Jadi pertama kali kan X1 kurang dari T1 itu mothernya di sini. Dari X1 kurang dari T1 ini kita lihat yang X2-nya kurang dari T2. Ini yang menghasilkan R1 dan R2. Nanti R1. Bahkan gitu. Kemudian di sini X1 kurang dari T3. X1 kurang dari T3.
menghasilkan apa? Menghasilkan R3 kan ini. Ini menghasilkan R3. Nah, kemudian dari X1 kurang dari X3 ini kita pecah. X2-nya itu 4. Sini. X2-nya kurang dari T4. Ini menghasilkan apa? R4. Ini menghasilkan berapa? R5. Ini menghasilkan R4. Ini menghasilkan 5. Oke, itu teorinya ya. Sekarang kita lihat bagaimana kita mengimplementasikan hal ini di R. Di implementasi di R. R. Oke. Kita sudah punya library tree, jadi bentar ini kita cekkan di jadi kita punya tree letters sama dengan tree itu dikerjakan pada kita melihat tadi years dan apa? Year dan date kan gitu. Jadi years plus date, T-nya besar ya. Dates. Kemudian datanya adalah, bentar ini datanya di mana ini ya? Jadi ability sebentar ini tadi. Pak, itu kayaknya keliru deh Pak, nulisnya Pak. Tree-nya Apa? dikasih dalam Yang kurung apa? dulu itu tree-nya. Habis tree dikasih dalam kurung. Oh gitu. Ya. Iya. Tree dalam kurung. Ya. Terima kasih. Ini kan? Ya. Tree years. Terus Apa variabel salary? dependensinya tilde. Ya. Sip. Salary dikerjakan pada S plus H. Terus ini datanya di Boston atau di ya? Di apa? Di MES ya? Data equal. Ya paling sama. Ya. Ya, bisa langsung di MES atau di IRSR? MES ya, kalau nggak salah. Harusnya di ASLR Pak. Kalau untuk data itunya, headersnya. ISLR ya. Ya.
ISR. Oke. Ya. Oh, sebentar. Ini sudah library-nya. Bukan, datanya ini. Datanya haters. Iya. Sorry. Ini datanya kan di haters kan gitu ya. Oke. Sudah benar ini, oke. Ya. Kemudian kita bisa plot ya. Jadi plot 3 dot haters. Ini masih banyak belum optimal ya kan. Jadi kan kita hanya tadi optimalnya 3, kita lihat dulu. Jadi ini kita lihat dulu untuk kita buat teksnya dulu. Teksnya itu adalah 3 dot header, kemudian pretty sama dengan pretty sama dengan 0. Ya ini dia apa di tulis. Kita kan pengen 3 ya, jadi kita hanya ingin lihat saja. Jadi nanti kita pruning-nya memang belum apa ya namanya, belum kita bicarakan, tapi di sini kan kita tadi contohnya hanya 3 ya. Jadi kita lihat bagaimana kalau kita mau pruning atau dipotong menjadi 3, base 3 itu seperti apa. Jadi kita lihat prune dot. Sudah ini kita baru bicara tentang pruning-nya. Kan terlalu banyak juga kadang-kadang kita perlu untuk mencari yang efisien kan. Jadi prune dot header itu sama dengan prune dot tree di 3 dot terus kemudian kita buat base sama dengan 3. Nah, ini harapan saya kan ini yang kita lihat yang yang sama dengan yang ya, jadi upload prune dot header ya, ini 3 toh seperti tadi toh. Kemudian kita lihat teks, kemudian prune dot header berarti dengan 0. Jadi jadi pemain yang kurang 4,5 tahun gajinya mungkin ini beda sedikit ya, apa namanya, 225,8 hits kurang 117, 465,9, hitnya lebih besar dari 170, 9949,2. Oke, jadi kita sudah lihat, jadi intinya bisa dibuat apa namanya, kita bisa membuat apa namanya regression tree. Kita bisa juga melihat kalau terlalu banyak gimana kita memotongnya kan gitu. Baik, karena di buku hanya 3 atau tadi itu memang yang terbaik itu 3 ternyata gitu. Jadi dari sekian variabel itu
yang anu hanya 3 aja kan, yes sama it. Oke, jadi sekarang kita bisa menginjak ke bab berikutnya tentang pruning ya. Di pruning itu kita baca di tree pruning di halaman 307. Jadi kalau kita baca di depan itu ya 307. Lihat bukunya. Jadi the process described above might produce good prediction on the training set, but is likely to overfit the data. Jadi overfit itu terlalu limit ya gitu, leading to the poor test set performance. This is because the resulting tree might be too complex. A smaller tree with fewer split, that is fewer regions R1, RG might lead to lower variance and better interpretation at the cost of little bias. Jadi ini apa namanya, alasannya mengapa kita harus memperkecil daerahnya itu. One possible alternative to the process described above is to build the tree only so long as the decrease of the residual sum square due to its split exceed some high threshold. This strategy will result in small tree, but is too short-sighted since it seemingly with less split early on in the tree might be followed by a very good strip. That is the split that lead to the large reduction in residual sum square later on. Jadi kemudian alternatifnya adalah therefore a better strategy is to grow a very large tree T0, jadi T0, and then prune it back in order to obtain the subtree. Jadi ini kayak kalau regresi itu diambilkan semua regresi gitu, tapi ini pokoknya besar, kemudian dikurangi satu persatu kan. Intuitively, our goal is to select a subtree that lead to the lowest test error rate. Given a subtree, we can estimate its test error using cross-validation or the validation set approach. However, estimating the cross-validation error for every possible subtree would be too cumbersome, since there is an extremely large number of possible subtree. Instead, we need a way to select a small set of subtree or consideration. Nah, ini melalui yang kita sebut dengan cost complexity pruning, also known as weakest link pruning, give us a way to do this. Jadi ini kita mempunyai algoritma ini, jadi kemudian untuk setiap harga ini ya, kemudian kita punya 84 dan seterusnya itu, kemudian algoritmanya di algoritma 81 dengan mengambil alfa-alfanya itu seperti tuning konstan kalau kita punya regresi range atau regresi lasso kemarin. Jadi ini saya kira algoritmanya silakan. Ini akhirnya juga di R sudah dikerjakan ya. Jadi kita hanya ngerti aja menggunakan kabut plus validation gitu. Jadi bisa dilakukan dengan apa? Algoritma 8.1 kita sebut dengan building a regression tree. Nah ini sudah diberikan contohnya di halaman ini, halaman 327 untuk apa namanya, untuk program R-nya ya. Jadi, masih ingat tadi kita kembali ke set R gitu ya. Jadi kita lihat ini sudah apa namanya, algoritmanya ada bisa digunakan di sini semua. Jadi kita lihat untuk datanya adalah data Boston yang kita hubungkan median value-nya untuk semua variabel. Jadi ini kan tadi katanya kan dibuat tree yang besar, gitu. Nanti terus dipotongin satu per
per 1. Jadi kita lihat good. Jadi ini datanya adalah Boston. Ini kan ya. Jadi kita punya median value. Jadi harga median dari rumahnya daerah suburb di daerah yang namanya Boston itu Massachusetts itu untuk semua variabel. Jadi kita membuat data trend dulu. Pak, masih belum kelihatan R-nya. Oh, R-nya belum kelihatan. Belum, Pak. Ini, makanya ini nggak ada stop sharingnya ya. Dan kita kembali ke ini kelihatan. Nah, ini sudah kelihatan, Pak. Sudah Sudah terlihat, Pak. kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi ini kita lihat datanya Boston, kita lihat ini apa namanya MACV ya. Jadi kita lihat, kita bangun dulu. Ini kan ada data trend dan data testing kan. Jadi trendnya sama dengan itu sampai dengan ya. Ini data trainingnya, kemudian kita buat Boston sama dengan dari MACV
dikerjakan pada semua variabel, kemudian datanya adalah Boston di ya sudah ini oke. Kita lihat summary-nya dulu. Kemudian kita buat plotnya, kan nanti masih terlalu banyak kan, jadi kemudian kita pilih cross validation sesudah kita lihat ini. Jadi kita plot kemudian teks berarti sama dengan ya. Kemudian digunakan cross validation-nya. Jadi cross validation-nya kita cv.boston. Jadi CV singkatan dari cross validation, bukan kurikulum vitae ya. Jadi sama dengan cv.3 cv.3 kemudian 3.boston. Kemudian kita lihat seperti tadi, kita kalau misalnya mencari base 5 seperti apa, itu seperti tadi ya, pruning tadi. Pruning. Untuk 3 Boston base 5. Kalau tadi kita kan mengambil 3 ya. Jadi kemudian kita plot untuk Boston. Kemudian teks room.boston berarti sama dengan ya. Bawahnya itu tinggal jihadnya seperti apa, gambarnya apa bisa diteruskan sendiri. Oke, saya kira itu untuk hari ini. PR-nya saya kira untuk minggu depan aja bersamaan dengan klasifikasinya. Ya. Saya biar juga ini bisa hari ini saya main 2 kali. Ya. Ternyata atas tua itu nggak bisa terlalu forsir. Ya. Oke ya, jadi nanti saya kira ini cukup untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat ya. Saya kira hari ini cukup sekian. Terima kasih. Selamat beraktivitas yang lain. Anda kalau enggak Pak No?
Anda punya waktu sesudah ini kuliah apa umumnya? Kalau untuk Senin saya hanya matkul ini. Yang lainnya, Pak Marlin? Kalau hari ini jam 1:30 ada ini Pak, analisis data keuangan. Pak Didi? Atau Pak Ya Gun? Pak Dedi, betul Pak. Betul. Didi. Yang Siska sudah ini kuliah apa? Tidak ada Pak, hari ini hanya mesin learning saja. Oke, jadi enggak, itu artinya Senin itu sudah jam 10 itu baru 1:30 yang Pak Didi itu ya? Lainnya Mbak Yunika? Halo? Sudah ini kuliah apa? Berakono suaramu. Ada kuliah lagi matematika aktuaria lanjut, Pak. Jam berapa? Jam 10:30. Oh, 10:30. Berarti sesudah ini ya, proses ini ya. Oke. Mbak Cecilia? Saya 1:30 ada ini, Pak. Iya, 1:30 analisis kan? keuangan. Iya, Pak. 10:30 atau bukan 10:30 kan? Yang 10:30 lagi siapa? Mas Gani? Baik. Saya hanya mesin learning Pak hari. Oke. Irfan? Kuliah apa sudah ini? Mbak Clara? Saya nanti Pak 1:30. 1:30 ya. Jadi umumnya sudah ini kosong ya. Tidak, saya hanya test of the water nanti kalau suatu ketika butuh tambahan kuliah atau penggantian kuliah gitu ya. Oke. Saya kira itu hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya. Saya live ya. Iya Pak, Baik, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ini orang gelem di anu iki napa iki? Ora gelem di Coba diklik yang live meeting, Pak. Yang tanda silang itu. Nah, ya ini. Oh. Ini saya klik. Ini yang saya klik itu yang tanda silang. Ini yang silang di atas juga nggak bisa. Yang silang bawah nggak bisa. Kayaknya loading di laptopnya itu mungkin, Pak. Apa? Loading di laptopnya mungkin. Oh, loadingnya. Berarti caranya keluar di Oke. Task manager coba, Pak. task manager itu sing ndi? Di bagian search itu yang di sebelahnya start, Bapak tulis task manager. Iya, saya. Ini. Oke. Task manager. Task schedule, task. Oh, ini sudah. Ya, sekarang. Cisco Webex Meeting. Terus, itu task gitu ya? Oke. Ya, di end task itu yang Cisco Webex-nya itu, Pak. Juga nggak mau. Lah. Ini juga nggak mau. Gitu ya. Ini di Cisco Webex Meeting kan, Iya, ada bawahnya